أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، انشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم جميع مشايخنا في الدارين آمين. باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، فقال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي الصحفة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. لآخر الحديث. Al-Mukarramun, bapak-bapak, para tuan guru yang sama-sama kita muliakan dan hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang saya hormati pula. Singkatnya, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tidak henti-hentinya yang ngajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salawat dan salam disampaikan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan harapan mudah-mudahan yang belum sami akan senantiasa terus-menerus mencintai beliau, sehingga kembali menghadap Allah dalam keadaan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkan di yaumil qiyamah bersama Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah dan ngiring Rasulullah serta guru-guru kita, mudah-mudahan masuk syurga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Para sekalian yang kita muliakan, masih dalam sayur yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan buah-buahan yang beliau senangi. Di antara buah-buahan yang beliau sangat senangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beberapa jenis buah-buahan. Di antaranya ya, ada namanya buah berli atau jeli, kurma yang biasa. Yang ketiga buah tin. Yang keempat anggur, madu, begitu juga melon atau bahasa Arabnya khirbis. Berikutnya susu, beliau sangat senang sekali.
begitu juga jamur, begitu juga buah delima, minyak zaitun, cuka, khal seperti yang kita sudah bahas, dan air putih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang. Di hadis yang akan datang, di antara jenis sayur dan makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Anas bin Malik, beliau menceritakan bahwa inna khayyatan, ada seorang tukang jahit mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sanahu, dengan makanan yang dia sudah bikin. Faqala, lantas Anas bin Malik berkata, fadhahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila dzalika at-ta'am. Saya mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri undangan itu. Faqarraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, begitu Rasulullah dan Anas bin Malik sampai di rumahnya si tukang jahit niki, maka tukang jahit niki mendatangi makanan yang sudah disiapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi niki yaitu khubzan min syairin, roti yang terbuat dari gandum, wa maraqa atau miraqa fihi dubbaun wa qadidun, dan ada miraq, sop, jenis sop yang isinya adalah ad-dubba wal qadid, daging yang sudah dicincang, dan walu. Qala Anasun, lantas Anas berkata, fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lantas saya menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-dubba, beliau mencari-cari walu niki. Beliau cari niki. Alasan, kalau di penjelasan yang sebelumnya dan hadis yang lain, Rasulullah merintahkan qul bismillah, samillah, wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Niki pesan Rasulullah terhadap sahabat-sahabat beliau, makanlah pertama kali dengan mengucapkan bismillah, dan makanlah menggunakan tangan kanan, serta makanlah apa yang ada di depan anda. Tapi bukan berarti tidak boleh mencari makanan yang kita senangi, yang ada di sekitar kita. Dan niki adalah dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terkadang tangan beliau pindah untuk mencari makanan yang beliau senangi, yaitu ad-dubba, walu. Kalau semangkinan niki yaitu yaqtin, namanya lebih terkenal dengan yaqtin. Yatatabba'u ad-dubba hawali as-sahfat, antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari di mana ada walu itu, langsung beliau ambil, sekalipun agak jauh tempat itu, diambil. Bahkan di hadis yang sebelumnya, begitu Sayyidina Anas melihat Rasulullah mencari-cari dubba, yaqtin atau walu niki, maka Sayyidina Anas mengambilkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menaruhnya di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Sayyidina Anas mengetahui Rasulullah sangat senang terhadap walu atau yaqtin niki. Yatatabba'u dubba hawali sahbah, Rasulullah mencari di mana tempat walu, maknanya potongan-potongan walu niki di sekitar as-suhbah. Suhbah niki adalah ina'un lit-ta'am yashba'ul khamsatu, nari bahasa Tiang Pulau Musami yang bisa dihidangkan untuk 5 orang. Ada juga yang lebih besar, namanya qas'ah. Qas'ah niki hiya allati ya'kulu minha 'asharatun, bisa dihidangi untuk 10 orang. Niki lebih besar, nari, atau ada yang mengatakan tepsi, niki untuk makanan. Dan senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan beliau selalu dengan cara bergabung, bahasa yang belum sami, berjamaah bersama sahabat-sahabat beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u dubba hawali sahfah, beliau mencari-cari di mana ada dubba atau walu niki di sekitar nari tempat beliau makan niki. Falam azal, maka Sayyidina Anas mengatakan, mulai dari situ setelah saya menyaksikan Rasulullah sangat senang terhadap
walu niki, maka ahabbud dubba min yaumaidin, dari sejak itu saya pribadi, kata Anas bin Malik, sangat senang terhadap walu niki. Nanti pelunggu lihat di Master Google, di antara kandungan-kandungan dan faedah-faedah walu niki, banyak sekali. Yang berikutnya, qala haddatsana Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi wa Salamah bin Shabib wa Mahmud bin Ghailan qalu haddatsana Abu Usamah. Niki Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis niki dari 3 guru beliau. Yang pertama Ahmad ibnu Ibrahim, Salamah ibnu Syaib, Mahmud ibnu Ghailan. Ini adalah guru-guru Imam At-Tirmidzi, dan beliau meriwayatkan hadis yang sama dari 3 guru niki, dan 3 guru niki meriwayatkan dari 1 guru. Haddatsana Abu Usamah an Hisham ibnu Urwata an abihi an Aisyah qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halawa wal asala. Di antara makanan yang disenangi oleh Rasulullah yaitu halawa. Halawa niki jenis permen, manisan. Kalau di Arab niki rata-rata, kue-kuenya niki sangat manis, rata-rata semuanya. Mereka sangat senang terhadap yang manis-manis. Semua kita senang yang manis-manis. Sebenarnya rata-rata penyakit orang-orang Arab niki, penyakit tapi namanya diabetes, kencing manis. Kenapa? Karena mereka sangat senang terhadap hal-hal yang manis-manis. Yuhibbul halawa wal asal, begitu juga madu. Adapun madu niki adalah obat, syifa min kulli da, obat dari segala macam penyakit. Qala haddatsana Hasan bin Muhammad Az-Za'farani qala haddatsana Hajjaj bin Muhammad qala Ibnu Jurayj akhbarani Muhammad bin Yusuf anna Atha bin Yasar akhbarahu anna Umma Salamah akhbarathu annaha qarrabat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jamban mashwiyan, bahwa Ummu Salamah ini salah satu istri beliau yang beliau nikahkan dari sahabat beliau setelah meninggal sahabat beliau Abu Salamah. Kisah hijrah beliau sangat luar biasa, dikisahkan dalam kisah-kisah hijrahnya para sahabat-sahabat Rasul, termasuk yang sangat heroik, yang sangat menarik perhatian adalah kisahnya Ummu Salamah, bagaimana beliau hijrah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas dipisahkan dengan anak dan suami beliau, sehingga begitu meninggal suami beliau Abu Salamah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beliau doa. Rasulullah mengajarkan Ummu Salamah doa, yaitu Allahumma jirli fi musibati wa akhlub li khairan minha. Allahumma jirli fi musibati wa akhlub li khairan minha. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, tidak ada yang lebih bagus dari Abu Salamah bagi saya. Kata Rasulullah, baca saja doa ini. Maka Ummu Salamah melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Setiap hari beliau baca doa, Allahumma jirli fi musibati wa akhlub li khairan minha. Maka tidak lama dari itu, setelah habis masa iddahnya Ummu Salamah, Rasulullah merintahkan sahabat untuk meminangkan beliau Ummu Salamah dan dijadikan istri atau Ummul Mukminin. Beliau mendapatkan yang lebih bagus lagi daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annaha, kata Ummu Salamah, qarrabat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau, Ummu Salamah, menghidangkan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanan jamban mashwiya. Jamban mashwiya niki daging yang ada di tulang iga niki. Mulai deriki jarang pelungguh kita dihidangkan dengan daging kambing guling, jarang, bahkan mungkin tidak pernah pelungguh dihidangkan
makanan yang sayurnya kambing guling. Kalau kita di Mekah, ya, apalagi yang taruh jamaah di Hotel Kaki namanya di Jeddah. Hotel Kaki di Jeddah niki, kalau hari Jumat pasti ada kambing guling niki. Di antara sayur-sayuran niki pasti ada kambing guling hari Jumat. Sudah disiapkan dengan raginya, begitu juga pisau untuk pelungguh potong sendiri daging mana yang pelungguh inginkan setiap hari Jumat. Bulan Tahadus bin Nikmah, ya, yang di Mekah dari tahun 98 yang ikut bawa jamaahnya maktur, plus baik hajinya ataupun umrahnya dari tahun 98 sampai tahun 2002 ya, saya ikut sama maktur. Tahun 2003 saya ikut mulai Armina Reka Perdana, dan setiap kita bawa jamaah dan taruh jamaah di hotel yang bernama Kaki di Jeddah niki, pasti sudah di situ ada kambing guling utuh, sudah kambing niki, tinggal pelungguh pilih mau daging yang mana, daging yang ada di tulang iganya, daging yang ada di ekornya, atau daging yang ada di tengahnya, terserah pelungguh pilih mana niki. Dan orang Arab niki memang ya sangat senang, sampai semangkinan niki banyak nggih kambing guling niki di hotel-hotel niki, mereka rata-rata menyiapkan. Sebenarnya kalau pelungguh dapat hotel bintang 5 di Swiss Al-Maqam ataupun Pulben, itu biasa jenis makanannya sampai 40 jenis untuk pelungguh sarapan atau untuk pelungguh makan siangnya, 40 jenis makanan, bahkan bisa lebih. Soalnya makanannya niki makanan internasional. Kalau sudah hotel napi namanya Pulben ataupun Swiss Al-Maqam niki, itu sebabnya ya paketnya mahal niki nggih. Alhamdulillah. Dan setelah saya pulang Tahadus bin Nikmah mulai dari tahun 2010, yang pulang bawa jamaah haji dari KBIH tahun 2010, mulai dari sana ya travel di Armina Reka memanggil tiang untuk selalu bawa jamaah sampai ya tahun 2019 begitu napi namanya mulai corona niki, sampai semangkinan niki belum ada panggilan untuk pergi umroh lagi. Insyaallah mudah-mudahan nggih pelungguh juga semuanya, mudah-mudahan yang pelungguh sami nggih bisa ke sana untuk haji terutama sekali, begitu juga umrohnya ya, insyaallah mudah-mudahan. Tujuan tiang pelungguh sami ngaji sirah an-nabawiyah niki ya tiada lain ya, untuk membangkitkan semangat tiang pelungguh sami ya terhadap tempat-tempat yang sudah ditempati oleh Rasulullah SAW untuk bisa tiang pelungguh sami datangi. Itulah tempat-tempat yang tiang pelungguh sami idam-idamkan. Semua umat Islam mengidam-idamkan tempat niki, yaitu Mekah dan Madinah ya, umrah ataupun ziarah Rasulullah SAW. Maka niki diantara makanan Rasulullah SAW yang dihidangkan terhadap beliau oleh Ummu Salamah, yaitu jamban masywiya, daging iga ya, yang sudah dipanggang ya. Fakala minhu thumma qala, lantar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan daging niki, tapi tidak sering nggih, tidak seterusnya. Dalam hadis yang akan datang nanti disebutkan ya, terkadang, tidak terus menerus nggih. Illa ghibban katanya, walakinnahu kana yajidu lahma illa ghibban ya, terkadang saja, tidak terus menerus makan daging terus, enggak, jarang ya. Fa akala minhu thumma qala ila shalah huma tawaddaa, lantas Rasulullah makan daging niki, thumma qama ila shalah, lantas beliau kasih tahu bahwa salat sudah datang, dan beliau langsung melakukan salat. Wa ma tawaddaa, tanpa beliau berwudu ya, karena daging kambing ataupun daging sapi niki tidak membatalkan wudu kecuali daging onta. Kalau daging onta niki membatalkan wudhu tiang pelungguh sami kalau pelungguh konsumsi, baik dengan cara dibakar ya, ataupun di digoreng
di sayur dan lain sebagainya, ya tergantung selera pelungguh. Adapun biasa orang-orang Afrika niki, orang-orang Afrika niki biasa mereka tidak memasak daging niki, dijemur daging niki, dijemur daging niki. Begitu sudah kering, itu yang menjadi makanan mereka dan segelas susu. Pantesan orang-orang Afrika, terutama orang-orang Sangkaiti niki, termasuk diantara gurunya Maulana Syekh Hasan Muhammadun bin Masyad, ya Syekh Habibullah Sangkaiti. Orang yang Sangkaiti niki sangat luar biasa hafalan mereka karena makanan mereka marah niki. Beda memang, pelungguh makan, ya ada susunya, pelungguh minum susu, ya makan roti dan lain sebagainya. Beda memang efeknya ketimbang pelungguh makan nasi dan sayur-sayuran yang lainnya, beda memang. Semangat yang pelungguh sami beda, ya. Itu sebabnya ya kalau ada rezeki pelungguh, ya, bisa pelungguh hiasilah makanan pelungguh. Dan sampai setiap hari pelecing kangkung saja, kelemak pelecing kangkung, tengari sayur kangkung, kelam sambal kangkung. Akhirnya pelungguh milih tinduk doang. Dengan lekaan di masjid, pelungguh milih tidam doang, Jadi beda memang. Sila baik. Pelungguh rasakan. Kalau pelungguh sarapan dengan roti, segelas susu, ya roti apalagi pelungguh ada dagingnya di dalamnya. Lantas pelungguh minum segelas susu. Beda semangat pelungguh hidup itu beda. Pergerakan pelungguh untuk melakukan sesuatu niki beda. Dengan pelungguh sarapan pakai serbuk, ini mai putih, atau sarapan pakai pelecing. Setelah sarapan langsung pelungguh leleh, milih tidam doang, agak sila pelungguh variasi lah niki, ya kalau ada rezeki pelungguh, ya, paginya ndak apa-apa pelecing kangkung, sorenya kalau bisa ayam atau kambing, sop pelungguh bikin, kasih ibunya makanya, kasih. Kalau pelungguh mau enak makanannya, ya sila pelungguh kasih ibunya 200 atau 150.000 sehingga insyaallah kanduk pelungguh bisa pelalah kambing, sop buntut dan lain sebagainya kan. Ini memang luar biasa untuk menyemangati Nabi namanya dalam menjalani hidup yang pelungguh sami niki. Teman-teman sekalian, jadi terkadang Rasulullah SAW beliau sayurnya niki, ya temannya roti. Jadi selama Rasulullah SAW hidup tidak pernah makan nasi, tidak pernah. Sebenarnya nasi niki termasuk bid'ah, tapi pelungguh setiap hari 3 kali nasi saja niki. Rasulullah pernah makan nasi, ya gandum saja, dan gandum niki yang dibikin roti, gandum dibikin roti, tidak pernah makan nasi. Karena memang tidak bisa tumbuh padi di Mekah niki, tidak bisa tumbuh padi. Jangankan padi, korma saja tidak bisa tumbuh di Mekah niki. Korma tidak bisa tumbuh di Mekah niki. Pelungguh lihat semakin niki banyak korba di pinggir-pinggir jalan di Mekah niki, itu dipelihara, tanahnya dari luar niki diambilkan, dibeli tanah untuk memelihara tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar Mekah niki. Itu dari luar tanahnya niki dibeli, ya sekilonya niki 12 real harga tanah untuk menanam tumbuh-tumbuhan yang ada di Mekah niki, 12 real seharga beras sekilo. Ya Allah, mahal tanah niki di Mekah. Soalnya semakin niki pelungguh tele, ya kalau pelungguh mau keluar ke Jeddah di Sarik Sitin banyak tumbuh pohon korma niki dipelihara, dan setiap pokoknya niki ada keran khusus. Setiap tanaman di sekitar Masjidil Haram semakin niki, di Mekah semakin niki, di jalan-jalan niki, itu semua di setiap pokoknya niki ada keran untuk mengairi Nabi namanya pepohonan niki, dan airnya semakin niki tidak akan pernah habis. Kenapa? Karena air laut yang disuling yang menjadi air untuk minum pelungguh, apa namanya, untuk nyuci, mandi pelungguh, semua jamaah haji kalau pelungguh ataupun umrah, itu airnya diambilkan dari air laut yang disuling kejauhan 100 kilo dari Mekah. Dan tiang tahadus ini mah sering juga ke tempat penyulingan air niki sambil kita jalan-jalan santai sama teman-teman, ya sejauh 100 kilo tempat penyulingan air untuk Nabi namanya, untuk membantu jamaah haji ataupun jamaah umrah. Soalnya dah habis-habis air niki,
Itu sebabnya terkadang air niki tidak terlalu sempurna disuling, masih kandungan garamnya niki masih di Mekah ataupun di Jeddah. Adapun air Zam-Zam khusus untuk minum niki, khusus untuk minum pelungguh. Itulah air mukjizat yang tidak akan pernah habis, ya Allah. Pantesan Rasulullah mengatakan Az-Zamzam lima syuribalahu. Zam-Zam niki tergantung niat pelungguh minum, entah jadi obat untuk mengenyangkan, untuk menahan napi, ya, yang pelungguh hajarkan, insyaallah dengan Zam-Zam niki, ya, bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air mukjizat dan tanda yaumul qiyamah, akhir napi namanya perjalanan bumi niki, kalau air Zam-Zam sudah tidak mengeluarkan air, tapi semangkinan niki tadus bin nikmah. Jamaah haji semuanya, kalau musim haji hari Arafahnya jatuh pada hari Jumat, biasa jamaah haji niki sampai 7 juta orang, bahkan lebih jamaah haji niki. Semuanya mereka minum dari air Zam-Zam, ya. Setelah niki begitu mereka pulang, ya, mereka dapat jatah air Zam-Zam sama-sama 5 liter kali 7 juta, coba pelungguh bayangkan. Benar andai kata Siti Hajar tidak mengatakan Zam-Zam, 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 niscaya Mekah niki akan tenggelam dia dengan air Zam-Zam niki. Zam-Zam artinya kumpul, kumpul, kumpul. Itu ungkapan Siti Hajar. Karena air Zam-Zam niki sangat deras keluar dari bawah kakinya Nabi Ismail alaihissalam, sehingga Siti Hajar lari dan mengatakan terhadap Zam-Zam, 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 kumpul, 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 sehingga kumpul di tempat dia, tidak menggenangi Mekah. Andai kata Siti Hajar membiarkan Zam-Zam itu keluar, maka Mekah akan tenggelam dia, akan menjadi sebuah lautan. Pelungguh bayangkan musim haji, setiap jamaah haji 5 liter, belum yang diminum di situ, yang dibawa pulang itu 5 liter. Yang pulang tahun 2001 pertama kali tiap pulang ziarah, ya, tahun 2001 kebetulan masih yang kerja di Waktur, yang dapat napi namanya stiker Garuda, stiker Garuda untuk air Zam-Zam. Kalau dulu bisa kita masukkan Zam-Zam niki 20 liter, 20 liter, satu galon niki 20 liter, bisa kita bawa pulang. Pada tahun 2001 yang bawa air Zam-Zam niki 20 galon yang isinya 20 liter niki, 20 galon, pira liter jadi niki, 20 kali 20 400 liter nggih. Ini salah yang 400 liter. Berbulan-bulan den buik le balik. Selaku si datang yang sada segelas, 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 segelas. Semangkinan niki ya nggih, dia mau pada segelas. Begitu pulang jamaah haji dapat 5 liter, ya, mundemele pada segelas. Terkadang jamaah haji niki tumpahna setengah Zam-Zam niki lek sumur. Dari air sumur niki pelungguh dibagikan untuk berkahnya saja, ndak nabi-nabi niki nggih. Tidak akan habis-habis sampai yaumul qiyamah Zam-Zam niki. Coba setiap hari sekian ribu liter dikeluarkan setiap harinya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, jadi memakan daging selain daging onta tidak membatalkan wudhu pelungguh, tapi kalau daging onta niki membatalkan wudhu pelungguh kalau daging onta. Yang berikutnya, qala haddatsana Qutaibah قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن حارث قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شوايا في المسجد. Niki alasan Nabi namanya tiang pelungguh sami kanggo nggih, ya, pelungguh zikir di masjid, lantas dihidangkan makanan di masjid. Tapi pelungguh harus jaga-jaga nggih, jangan sampai air raun niki teri le tiper masjid. Apalagi kanduk pelungguh Nabi namanya bembe, ya, biasa bembe niki kan agak ngeruh, ya, niki alasan boleh kanggo tiang pelungguh sami beklor kalau setelah acara misalkan ada driki, boleh tiang pelungguh sami beklor di masjid, tidak apa-apa. Karena Rasulullah SAW pernah dihidangkan masywiya, yaitu daging kambing yang diguling, yang dipanggang, dan beliau makan bersama sahabat di masjid, di dalam masjid, boleh, ya. Asalkan pelungguh jangan meriap di masjid saja,
Jangan pelungguh meriap di dalam masjid bawa kompor ya, jangan niki. Ya, bisa menghilangkan apa namanya kebersihan masjid kalau marah niki. Yang berikutnya qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala anbana Waqi'un qala haddatsana Mis'arun an Abi Sakhrata Jami' ibn Shaddad an al-Mughirah ibn Abdullah an al-Mughirah ibn Syu'bah qala dibtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fautiya bi jambil mashwi. Suatu ketika kata siapa namanya Mughirah bin Syu'bah, saya diundang menghadiri undangan suatu malam, maka fautiya bi jambil mashwi, saya dihidangkan, kami dihidangkan dengan daging yang dipanggang. Thumma akhadha syafrata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil asy-syafrah. Asy-syafrah niki sikin, pisau yang agak besar. Faja'ala yahuzzu fakhazza li biha minhu. Nanti Rasulullah memotong-motong daging-daging niki, daging yang sudah dipanggang niki, dipotong-potong. Nanti dibagikan terhadap Nabi namanya Syu'bah. Dan daging kambing niki beda-beda, teman-teman sekalian nggih. Beda-beda Nabi namanya rasanya. Ada daging kambing yang paling enak namanya kambing hari. Kambing hari niki teman-teman sekalian mahal juga harganya kambing niki di Mekah. Ya, ini kambing yang paling enak. Tidak perlu terlalu matang dimasak. Daging kambing hari ini empuk sekali, empuk sekali, dan tidak terlalu Nabi namanya ngeruh, nanti mambu lalu. Ya, ada namanya syat, ada namanya hari, ya, beda-beda kambing niki, rasanya juga beda-beda. Ya. Dan tahadus bin nikmah kita di Salatiyah para jemaah sekalian, Salatiyah niki 1 bulan 2 kali dibagian kambing, 2 kali. Seandai kata kita mondok di satu tempat kayak di rubatnya Syekh Ismail Az-Zain Al-Yamani Al-Makki, teman-teman mondok di situ sekarang satu kamar di Salatiyah, teman 6 orang, teman 5 orang, berarti dapat 5 kambing sudah itu. Ya, dapat 5 kambing. Dan mulai hari malam Minggu, ya, malam Nabi namanya malam Rebo, kita sudah libur karena sekolahnya di Salatiyah 5 hari, yaitu mulai Sabtu, Ahad, Senin, Selasa dan Rebo. Malam Kamisnya libur, Kamis dan Jumat libur. Ya. Begitu hari Rebo pulang sekolah langsung bawa kambing sama-sama 1, 2 minggu sekali itu. Ya Allah. Semakin niki pengembala kambing niki sudah menjadi orang-orang kaya. Benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda akhir zaman itu antural hufatal urat yatatawaluna fil bunyan. Di antara tanda akhir zaman itu nanti kalian akan menyaksikan orang yang dulunya mencari pakan ternaknya, kambing, ontanya, tidak menggunakan sandal, tertusuk kakinya dengan duri, yang pada akhirnya nanti dia memiliki keturunannya akan membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi, yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung yang tinggi. Semakin niki gedung tertinggi di dunia ada di Dubai, 300 meter kurang lebih tingginya, dibangun oleh yang dulunya pengembala-pengembala kambing, pengembala onta. Di Mekah juga ada nama hotel namanya Hilton. Hilton niki adalah syarikah Mekah. Syarikah Mekah artinya hotel yang dikumpulkan oleh orang-orang Mekah, pengembala kambing niki. Sehingga mereka bikin hotel yang dulu paling mewah, paling megah, tapi setelah jadi hotel Zam-Zam semangkinan niki, rencana hotel Hilton niki mau digusur. Itu adalah punyanya orang Mekah yang kerjanya ngembala kambing. Karena semangkinan niki mereka sudah kaya-kaya. Setiap jamaah haji, misalkan 7 juta jamaah haji yang datang, berarti butuh kambing sekian juta ekor kambing yang dibutuhkan oleh jamaah haji niki, sekian juta ekor kambing yang dibutuhkan. Dan rata-rata jamaah haji niki menggunakan haji tamattu, dan rata-rata ngorban. Sebenarnya nunas pelungguh sebisa mungkin. Kalau pelungguh melaksanakan haji sebisa mungkin pelungguh ngorban.
Karena haji niki memang pengorbanan, sebagaimana Nabi Ibrahim mengorbankan putranya sebisa mungkin pelungguh ngorban, dan 1 kali ngorban di situ sama dan 100.000 kali pelungguh ngorban di sini. Nilainya bukan saja solat yang nilainya 1 kali solat di situ sama dengan 1000 kali solat di luar tanah haram, tapi semua kebaikan termasuk ngorban. 1 kali pelungguh ngorban di Mekah baru akan sama nilainya kalau pelungguh ngorban di Indonesia niki 100.000 kali 100.000 kambing. Kalau pelungguh total coba berapa niki? Ya, andai kata 1 kambing niki harganya 4 juta kali 100.000 baru akan sama nilai 1 kali pelungguh ngorban di tanah haram di Mekah Al-Mukarramah. Sebisa mungkin bagi pelungguh yang mungkin ada pelungguh ingin untuk ngorban di situ, ya silahkan pelungguh titip sama jamaah haji. Ya, pelungguh titip sama jamaah haji yang berangkat dari sini, ya, untuk dikorbankan di sana. Ya sama, tidak jauh beda harga kambing di sini dengan di Mekah. Ya, di sini mungkin 3-4 juta harga kambing, di sana juga seperti itu. Ya, mungkin sekitar 500 real, 500 real ya, ada 2,5 juta atau 3 juta. Okay. 4 juta sebisa mungkin, karena haji niki identik dengan pengorbanan. Maka rata-rata jamaah haji niki melakukan haji tamattu, mereka butuh kambing. Tapi sekalipun begitu kayanya orang-orang Mekah semangkinan niki, tetap kehidupan mereka hidup nomaden, pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mengikuti arah kambing mereka. Perjalanan pelungguh dari Mekah ke Jeddah niki melewati perkampungan-perkampungan para pengembara kambing niki, dan mereka kaya-kaya hanya mencari rumput menggunakan Mercy, BMW dia gunakan untuk cari rumput. Pelungguh sudah di sini kan, lalu ngawis kadu sepeda motor, kadu motor bontong mulai. Kalau di Mekah lalu ngawis kadu Mercy itu kan miliaran harganya BMW. Kenapa mereka kaya-kaya? Dan ini sudah alamah dari yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu antural hufatal urat yatatawaluna fil bunyan. Anda akan menyaksikan nantinya mereka yang dulunya pengembala kambing, mereka akan bangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Ya. Dan pemerintahan MBS mangkinan niki Malik Salman, ya, sudah membangun gedung yang tingginya kurang lebih 1 kilo, tingginya gedung niki. Kenapa? Karena mereka kaya-kaya. Kekayaan Raja Salman niki kan 2.000 triliun. Kira baik kayak 2.000 triliun niki nggih. Ya Allah. Hasil tambang minyak mereka. Ya Allah. Niki sudah tanda akhir zaman sudah. Ya. Banyak di antara tanda-tanda yang sudah sampaikan oleh Rasulullah mengenai tanda-tanda akhir zaman. Mau dunia niki sudah mau dibinasakan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya seperti tadi antural hufatal urat yatatawaluna bil bunyan. Mudah-mudahan ada musim haji tahun niki, pelungguh yang tidak sempat melaksanakan haji, sila pelungguh titip ya duit pelungguh untuk bisa dikorbankan di Mekah sebisa mungkin nggih. Ya, tiang-tiang sampaikan tadi nilainya sangat luar biasa. Ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau menghadiri suatu malam, beliau menghadiri undangan orang dan beliau dijamu dengan jambal masywi, ya, daging kambing yang yang dipanggang, yang diguling. Thumma akhadha syafrata, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pisau dan motong-motong daging niki dan dibagi terhadap sahabat-sahabat beliau, diberikan. Fa khazzali biha minhu. Qala faja'a Bilal, lantas Bilal, begitu Rasulullah sedang makan motong-motong daging niki, ya, maka datang Bilal memberitahu Rasulullah bahwa waktu salat sudah tiba. Fa'alqa syafrata, maka Rasulullah seolah-olah kecewa. Beliau lemparkan pisau niki. Faqala, berkata malahu, apa ini, kata Rasulullah taala, taribat yadah. Ini ungkapan orang-orang yang kecewa. Ini orang-orang Mekah kalau kecewa biasa taribat yadah. Taribat yadah niki, ya, apa bahasa pelungguh, nyungsur, seolah seperti orang yang nyungsur, yang jatuh hina, orang jatuh hina, ya, seolah kecewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
karena sedang enak-enaknya makan, lantas dikasih tahu oleh Bilal, seharusnya selesai dulu. Ini diantara adab kalau pelungguh. Tapi namanya menegur orang-orang yang mulia, silakan. Di saat dia sedang menikmati makanan, maka tahan dulu sebentar dulu, sampai pada dia selesai, baru pelungguh kasih tahu. Sekalipun ini waktu dikasih tahu oleh Rasulullah, Bilal, ya, Bilal memberitahu Rasulullah bahwa masuk waktu. Tapi keadaan Rasulullah sedang menikmati, sedang enak-enaknya beliau makan bekelor niki, maka Rasulullah agak kecewa dengan Bilal. Qala wa kana syaribuhu qad waffa, ya, lantas siapa namanya Mughirah, beliau berkatakan wa kana syaribuhu qad waffa, pada saat itu Mughirah ini semetnya niki panjang, dibiarkan semetnya niki panjang, ya, mungkin untuk mengalihkan kekecewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah melihat semetnya Mughirah niki panjang, faqala lahu, maka Rasulullah mengatakan, aghushuhu laka ala siwak au ghussu ala siwakin. Hai Mughirah, ya, apakah anda mau saya potongkan kumis anda, ya, supaya tidak di saat anda bersiwak gigi niki, bersiu gigi niki, tidak ikut kumisnya niki, ya. Kalau kumis niki boleh, harus pelungguh rapikan, atau boleh pelungguh hilangkan dia kalau kumis niki. Gusyu syawaribaka, mana Rasulullah, hilangkan kumismu atau rapikan kumismu, ya. Adapun jenggotmu, kufu lihiyataka, biarkan jenggotmu, nunas alurang jenggot pelungguh, kufu bermakna al-amru tadullu alal amri, perintah menunjukkan nanti wajib, al-amru tadullu alal wujub. Nunas alurang jenggot pelungguh, ya. Karena ada di antara imam-imam kita, Imam Syafi'i, ya, haram hukumnya mencabut atau mengkuris jenggot niki, haram hukumnya kita Syafi'i, tapi boleh untuk dirapikan, ya, boleh untuk dirapikan, ya. Yang pun nunas, biarkan jenggot pelungguh untuk membedakan pelungguh dengan perempuan, harus niki, bukan berarti pelungguh ikut Wahabi katanya, ya. Jenggot niki ya tanda, bukan, Wahabi niki ngikut Rasulullah, sekarang pelungguh mau ikut Rasulullah atau enggak, yang alurang jenggot pelungguh, untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Adapun semet pelungguh, silap pelungguh rapikan, dendek pelungguh alurin, biarkan semet niki sampai mendenginam ia julu tama lek lumur niki berapa nginam. Ada sekalian, ya, insyaallah belum habis niki. Ini makan makanan yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nabi yang perlu sami kita dengar, ya, dari hal-hal yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan bisa yang perlu kami ikuti sedikit demi sedikit, sehingga insyaallah mudah-mudahan, ya, dengan kecintaan pelungguh terhadap Rasulullah, yang perlu kami akan kembali menghadap Allah dalam keadaan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiqhul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.